Kelelawar. Kelelawar adalah mamalia yang termasuk ke dalam ordo Chiroptera, nama asal Yunani yang berarti sayap tangan, yang secara akurat menggambarkan ciri anatomi hewan yang luar biasa. Kelelawar merupakan binatang yang unik, meskipun mereka memiliki karakteristik yang sama dengan semua mamalia. Ada rambut, suhu tubuh yang dapat diatur, dan kemampuan untuk melahirkan anak-anak mereka hidup-hidup dan juga merawat mereka. Dan kelelawar adalah salah satu mamalia yang benar-benar bisa terbang. Berbeda dengan tupai dan juga lemur terbang, yang sama-sama mamalia yang disebut juga bisa terbang, namun sebenarnya meluncur atau terjun payung melalui selaput berbulu. Dan hanya kelelawar yang memiliki adaptasi struktural yang memungkinkan penerbangan bertenaga penuh. Struktur membran sayap, susunan tulang yang menopangnya, dan posisi otot menjadikan kelelawar memiliki kemudahan dan kemampuan manuver yang diperlukan untuk menangkap serangga, melayang di atas bunga atau menghindari rintangan dengan cepat, membentang dari sisi tubuh dan menyatu dengan tangan, kaki, dan ekor. Yakni dua lapisan kulit tipis yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan tendon yang pada dasarnya membentuk membran sayap. Tulang lengan dan 4 jari ringan, ramping dan memanjang untuk menopang, menyebarkan, dan juga memanipulasi membran. Ibu jari biasanya dengan cakar yang tajam, tidak menempel tetapi tetap bebas untuk menempel pada berbagai permukaan, berbeda dengan mamalia lain. Tungkai belakang dengan posisi sedemikian rupa sehingga lutut bila ditekuk mengarah ke belakang, sedangkan bagian bawah kaki menghadap ke depan. Jari-jari memiliki cakar yang membantu dalam menggenggam dan menggantungkan kepala ke bawah dalam posisi istirahat normal kelelawar. Dan salah satu tulang pergelangan kaki membantu menyebarkan membran interfemoral, yaitu bagian membran sayap antara ekor dan kaki belakang. Selaput tersebut dapat membentuk keranjang atau kantong untuk membantu menangkap dan menahan serangga yang ditangkap saat terbang. Sebagian besar otot melekat pada tulang belikat yang mengendalikan kepakan sayap untuk terbang. Namun tidak seperti burung yang ototnya menempel pada tulang rusuk. Burung biasanya memiliki dada yang menonjol, tempat melekatnya otot-otot yang berat. Pada kelelawar hanya satu otot yang menempel pada tulang dada. Tulang rusuk diratakan dan ada beberapa penyatuan sendi tulang belakang, dan membuat kerangkanya ringan serta memberikan kelincahan yang luar biasa pada kelelawar. Kelebihan kelelawar di malam hari yakni banyak serangga terbang di malam hari, kecuali laba-laba dan sedikit pesaing untuk mendapatkan makanan tersebut. Sementara selain burung hantu atau ular, hanya sedikit predator yang dapat menangkap atau mengejar kelelawar di kegelapan. Malam hari membawa suhu sejuk yang membantu menghilangkan panas yang dihasilkan oleh aktivitas otot penerbangan. Karena kelelawar memiliki selaput sayap yang tipis, terbang pada siang hari yang terik dapat berbahaya karena menyebabkan penyerapan panas yang berlebihan dan mengakibatkan dehidrasi. Sementara nocturnalitas penawaran pelindungan dari panas dan membantu kelelawar menjaga suhu dan kelembaban pada tubuhnya. Banyak yang mengira kelelawar buta, namun hal itu salah. Semua kelelawar dapat melihat, meskipun penglihatan mungkin kurang penting dibandingkan indera lainnya. Untuk mencari dan menangkap mangsa, kelelawar pemakan serangga menggunakan orientasi akustik yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan serangkaian teriakan supersonik melalui mulut atau hidung dan mendeteksi serangga terbang melalui gema yang dipantulkan kembali. Spesies yang mengeluarkan suara melalui hidungnya biasanya memiliki lipatan kulit yang disebut daun hidung di atas lubang hidung, dan ini membantu mengarahkan suara.
Sementara ada beberapa spesies yang memakan serbuk sari, nektar, kelopak bunga. Jadi banyak ditemukan di daerah tropis dan semi-tropis. Serbuk sari seperti serangga sangat bergizi. Pemakan bunga biasanya berukuran kecil dan memiliki kepala panjang runcing, lidah panjang dan kemampuan melayang dan terbang perlahan. Buah-buahan dan terkadang serangga juga melengkapi makanan mereka. Dan sebagian besar pemakan buah dan bunga mengendalikan penglihatan dan indera penciuman untuk mencari makanan. Tidak seperti burung, kelelawar buta warna sehingga tidak bergantung pada warna untuk mencari dan memilih makanannya. Banyak orang lebih menyukai buah berwarna hijau atau coklat dengan bau atau asam dibandingkan buah yang lebih berwarna. Dan buah-buahan tersebut biasanya bergelantungan di tanaman merambat atau tumbuh dari batang tanaman tanpa terhalang oleh dedaunan tropis yang lebat. Ada beberapa spesies kelelawar karnivora, yakni memakan kata kecil, kadal, dan burung. Dan spesies lain yang dikenal karena kebiasaan makan ikan dan biasanya memiliki kaki belakang dan cakar yang besar. Kelelawar pemakan ikan yang paling terkenal adalah kelelawar bulldog pemancing, Noctilio laporinus dari Amerika Tengah dan Selatan. Karena kelelawar berukuran kecil, tertutup, makan di malam hari, dan tidak dikenal oleh kebanyakan orang, mereka terkadang dianggap langka. Sebaliknya, mereka ditemukan di seluruh dunia kecuali di pulau-pulau samudera tertentu seperti di Antartika. Meskipun sebagian besar spesies penghuni wilayah tropis dan semitropis di dunia, mereka masih umum ditemukan di Amerika Serikat dan paling banyak jumlahnya di wilayah barat daya. Beberapa kelelawar lebih suka bertengger di lumbung, loteng, gua, atau tambang yang terbengkelai. Tempat perlindungan tersebut memberikan keamanan dari pemangsa, perlindungan dari fluktuasi, dan pengasingan untuk membesarkan anak-anaknya. Spesies lain memilih pohon berlubang atau celah batu sebagai tempat istirahat siang hari mereka. Sementara spesies tertentu diketahui bertengger di lokasi terbuka, menempel di batang pohon atau bergelantungan terbalik di dahan pohon. Sementara untuk bertahan hidup di daerah yang lebih dingin, kelelawar berhibernasi di tempat berlindung dengan kelembaban tinggi dan suhu di atas titik beku, atau bermigrasi ke daerah yang lebih hangat di mana makanan tersedia.